Polisi wanita itu terus bertanya, "Saya akan memeriksa informasi pribadi Anda. Anda adalah Rika dari Jakarta, Indonesia. Kali ini kamu naik Cathay Pacific penerbangan CX-845 dari New York ke Hong Kong, kan?" "Itu benar." Rika bahkan lebih bingung dan bertanya, "Apakah ada masalah dengan penerbangan saya?" Petugas polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Tidak ada masalah dengan penerbangan itu, tapi ada masalah dengan barang bawaanmu. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan." Rika buru-buru berkata, "Apa yang salah dengan barang bawaan saya? Selain pakaian pribadi, ada beberapa makanan khas lokal New York, dan saya tidak memasukkan baterai litium ke dalamnya." Polisi wanita itu mendengus dingin, "Jangan membuat pertengkaran yang tidak berguna. Ada penumpang lain di sini. Agar tidak mempengaruhi penerbangan orang lain, tolong ambil inisiatif untuk ikut denganku." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan memperingatkan, "Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Jika tidak, semua yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti terhadap Anda, dan Anda berhak meminta bantuan pengacara. Tampil di persidangan Anda, dan jika Anda tidak mampu membelinya, kami akan memberikannya kepada Anda. Apakah Anda memahami hak-hak ini?" Rika segera panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Saya penumpang kelas 1 yang terhormat. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini untuk menangkapku? Selain itu, hukum apa yang saya langgar?" Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Rika, sebagai orang Indonesia, saya dengan hormat memperingatkan Anda bahwa ini adalah Amerika Serikat. Jangan mencoba segala bentuk perlawanan di sini, atau kamu pasti akan menderita." Rika berkata dengan marah, "Jangan mempermainkanku dengan ini." Wanita tua itu duduk tegak dan berjalan dengan benar. "Kemanapun saya pergi, saya tidak takut dengan polisi, apalagi Amerika Serikat. Bagaimana jika itu adalah perserikatan bangsa-bangsa? Jangan menggertak saya di sini." Polisi wanita itu jelas kehilangan kesabarannya. Dia mengeluarkan borgolnya dan berkata dengan tajam, "Rika, sekarang saya meminta Anda untuk berbalik dan meletakkan tangan Anda di belakang punggung Anda. Anda tidak boleh melawan atau melarikan diri. Jika tidak, rekan-rekan saya dapat menggunakan kekerasan pada Anda, termasuk tapi tidak terbatas pada senjata taser. Sebaiknya kamu bekerja sama." Melihat banyak orang yang menonton, Rika tiba-tiba merasa wajahnya sebagai tamu terhormat kelas 1 langsung hilang. Dalam kemarahan dia tiba-tiba menjadi gila, menyebabkan dia mencubit dari pinggangnya ke atas dan berteriak, "Sudah kubilang, jangan lakukan hal tak berguna ini padaku. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket kelas 1, bukan agar orang-orang di gengmu menggangguku. Saya akan naik pesawat dan kembali ke Indonesia, jadi menjauhlah dari hal yang tidak masuk akal ini, dan jangan tunda rencana perjalanan saya." Melihat kekeras-kepalaan Rika, polisi wanita itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada dua polisi pria di sampingnya, bahwa dia pergi. Kedua polisi mendengarkan panggilan Rika untuk waktu yang lama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan, mereka dapat melihat bahwa sikapnya sangat arogan, dan mereka diam-diam bersiap untuk memulai. Sekarang polisi wanita itu mengatakan ini, dia tahu bahwa dia telah berhenti berkomunikasi, jadi keduanya bergegas maju, salah satu dari mereka meraih Rika, dan salah satunya memeluk dan melemparkannya ke karpet wall di ruang kelas 1. Rika jatuh seperti anjing dan menggerogoti kotoran. Polisi lain bergegas ke depan, menjambak rambutnya dengan satu tangan, dan menariknya kembali dengan paksa. Rika menjerit kesakitan, tetapi dia tidak peduli sama sekali dan jatuh ke tanah. Rekannya yang lain segera meletakkan tangan Rika di belakang punggungnya dengan paksa, dan kemudian memborgolnya dengan erat. Rika menjerit kesakitan, berteriak serak, "Tolong!
Polisi ini membunuhku. Tolong aku. Polisi yang menahan Rika dengan satu lutut berseru dengan marah. Hai. Kau tutup mulutmu. Rika adalah seseorang yang telah kuliah. Dia bisa mendengar bahwa polisi itu memarahinya dan memintanya untuk tutup mulut, dan dia langsung marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi, "Kamu biarkan aku diam. Aku menggertakkan gigiku dan aku bisa menahanmu, tapi kau masih bercinta denganku di sini? Siapa yang kamu lawan? Dengarkan ibumu, aku ibumu. Beraninya kamu, bersihkan mulutmu dan bicaralah padaku." Meskipun polisi itu tidak mengerti bahasa Indonesia, dia masih bisa mengerti bahasa Inggris yang bercampur dalam bahasa Indonesia dan Inggris Rika. Dia tidak menyangka Rika benar-benar mengatakan bahwa dia adalah ibunya, dan segera menjadi marah, dan dengan sengaja meningkatkan sedikit kekuatan di lututnya, menekan keras Rika. Rika hanya merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dia hampir tidak bisa bernapas karena tekanan, dan kemudian dia mendengar bunyi klik, rasa sakit yang lebih tajam menghantam, dan tulang rusuknya patah oleh polisi. Pada saat ini, Rika berkeringat dingin kesakitan, menangis dan berteriak, "Tulang rusukku patah. Tulang rusukku patah. Tolong, aku sekarat karena kesakitan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap polisi wanita itu dan berkata, "Cepat dan hentikan dia, atau aku akan dihancurkan sampai mati olehnya." "Apakah ini caramu memperlakukan penumpang kelas 1? Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Ini pertama kalinya saya bertemu pengedar obat-obatan terlarang seperti Anda. Apakah kamu pikir membeli tiket kelas 1 berarti kamu memiliki kekebalan hukum?" Rika tercengang dan bertanya, "Apa pengedar obat terlarang apa?" Polisi wanita itu mencibir, "Apa kau masih ingin bertingkah bodoh di sini? Petugas bea cukai kami menemukan lebih dari 180 ons selundupan sintetis baru, itu setara dengan lebih dari 5,000 gram, di salah satu koper Anda yang diperiksa. Tahukah Anda? Selundupan tingkat tinggi ini cukup bagimu untuk masuk penjara di Amerika Serikat dan mungkin mati." "Apa?" Rika ketakutan sejenak, dan berkata, "Ini, bagaimana mungkin? Saya warga negara yang taat hukum. Bagaimana bisa ada selundupan di koper saya? Aku belum pernah melihat hal semacam itu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa hal semacam itu." Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan Anissa, dan otaknya meledak dengan dengungan. Kali ini, dia akhirnya terbangun dari mimpi besarnya dan dengan jelas menyadari jebakan macam apa yang telah dia jatuhkan. Jadi dia menangis dan berkata, saya dianiaya. Saya dijebak dan digunakan sebagai perantaranya. Itu si bodoh bernama Anissa yang berbohong padaku. Kamu harus menyelidiki sampai tuntas dan mengembalikan nama baikku." Hanya pada saat ini dia menyadari betapa mengejutkannya dia telah jatuh ke dalam penipuan. Dia tahu bahwa kopernya dikemas sendiri, dia tahu apa yang ada di dalamnya, dan dia belum membukanya selama seluruh proses, jadi sama sekali tidak ada barang selundupan. Karena polisi mengatakan bahwa barang selundupan ditemukan di salah satu dari 2 koper yang dia bawa, pasti koper yang diminta Anissa untuk dibawa kembali ke Hong Kong. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Anissa sama sekali bukan pengusaha wanita yang sukses, dia juga bukan kerabat jauh dari Raja Minuman, dia benar-benar pembohong. Dia bekerja sangat keras untuk menipunya dan membantunya membawa barang selundupan ke luar negeri. Apalagi, polisi telah mengatakan bahwa lebih dari 5,000 gram selundupan ditemukan di dalam koper. Tidak ada keraguan bahwa jika itu di Indonesia, itu akan cukup untuk menghukumnya sampai mati. Dia sangat menyesal dan ketakutan, menangis kepada polisi wanita itu, "Pak Polisis. Saya benar-benar tertipu oleh seorang wanita bernama Anissa Wiryo. Siapa yang meminta saya untuk membawa kopernya ke Hong Kong? Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam koper ini. Aku tidak bersalah."
Anda pasti dapat memanggil tembakan untuk saya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.